So video kali ini agak sedikit berbeda karena by request, dan aku sendiri emang banyak pengalaman-pengalaman yang aneh-aneh. So let's talk about paranormal experience. Aku banyak banget pengalaman-pengalaman sama yang kayak ginian, sama hal yang seperti begini. Karena dari kecil aku sudah bisa ngelihat sampai sekarang pun masih sering ngalamin hal-hal seperti itu. Bisa dibilang nggak ada habisnya. Aku akan bercerita tentang pengalamanku, pengalaman teman-teman dekatku, murid-muridku, keluargaku. Saya akan share kepada teman-teman semua. So dimulai dari ceritanya aku aja sendiri. Topik pertama yang akan aku cerita itu rumah lamaku. Rumahku sama rumah lamaku dengan rumah yang sekarang itu lokasinya sama, cuman yang lama itu masih yang kecil. Rumah yang lama itu yang belum direnov, rumah sekarang sudah renov. Di rumah itu sendiri banyak banget experience-nya yang terjadi di aku, di asisten rumah tangga, sepupu-sepupu yang datang nginep, sama orang-orang sekitar. Yang entah kenapa semuanya kejadiannya itu di rumahku, di rumah lama. Pertama kali aku ngeliat itu waktu aku SD. Ketika itu malam itu aku mau ke toilet, jadi aku buka pintu, keluar, aku hadap ke kanan. Nah, hadap ke kanan itu, jadi kalau dari luar rumah mau masuk ke dalam itu ada pintu. Misalnya nih, ini pintu mau buka. Di sebelah kananku itu ada kaca besar yang kalau dari dalam bisa ngeliat keluar, yang dari luar bisa ngeliat ke dalam. Malam itu hordennya lagi nggak ditutup, jadi jangan jelas dari dalam aku bisa ngeliat keluar. Nah, ketika itu aku lagi buka pintu keluar nih, mau ke toilet, set, aku hadap kanan, lihat keluar. Pas aku hadap kanan lihat keluar, itu ada orang, kepalanya nunduk ke bawah, rambutnya panjang, lewat pelan banget di depan rumah, persis di depan rumah. Aku ngeliat, perhatiin dia lewat. Karena aku masih kecil dan nggak ngerti hal yang kayak gituan, ya aku polos aja. Kok aneh ya, malam-malam begini ada yang kepalanya nunduk, lewatnya pelan-pelan. Setelah lewat, aku langsung keluar, buka pintu, ngadep ke kanan, ngeliat, hilang, nggak ada, vanish. Aku bingung, cepat sekali. Dulu waktu kecil aku mikirnya apa? Ninja itu ada. Jadi aku kira itu dia ninja, ada cewek jago kali ninja. Nah, besok paginya aku ceritain ke orang tuaku sama asisten rumah tangga. Mi, semalam aku barusan ngeliat ada cewek rambutnya panjang nunduk ke bawah lewat depan rumah kita loh. Habis itu aku langsung kejar, buka pintu, lihat keluar, langsung nggak ada. Orang tuaku sama asisten rumah tangga lihat-lihatan, mereka bingung. Serius kamu? Iya. Aku jawabnya iya, serius. Emang itu siapa? Mamaku langsung bilang, itu bukan siapa-siapa. Berarti kamu itu sial, lagi bisa melihat hal-hal yang aneh. Aku jawabnya, orang sial. Sial kenapa? Ya pokoknya kamu sial, kata makku. Oh ya udah, waktu itu masih nggak ngerti apa-apa. Giliran sekarang asisten rumah tangga. Waktu itu dia lagi nginep di rumah. Dia ceritanya begini. Dia bilang waktu dia ke toilet, dia mendengar suara-suara ada yang nangis. Aku salut banget sama kakak ini. Salut banget. Bukannya dia takut, bukannya dia kabur. Dia minta nomor togel dong sama dia. Yang gue lebih salut lagi, dikasih sama hantunya. Dia pasang, besoknya dapet. Luar biasa nggak? Besoknya dia dapet.
Dia ke toilet lagi, dia ucapin dong terima kasih ya sudah kasih aku nomor, salut. Habis itu aku nanya, kak, emang kakak nggak takut ya sama yang kayak gituan? Dia jawabnya, ya ngapain kakak takut, rumah kakak di hutan, belakang pohon-pohon semua kayak gitu, ngapain kakak mesti takut, udah biasa ngelihat, udah sering ngelihat. Wow. Setelah dari kejadian itu pertama kali sampai hari ini, itu seperti langsung dibuka itu loh mataku langsung dibuka dan bisa ngelihat hal-hal itu terus menerus sampai sekarang, bisa ngelihat, bisa ngerasain, bisa mendengar jelas. Oke, ini cerita lagi, masih di rumah lama. Ini di kamar satu lagi. Yang tadi aku keluar dari kamar orang tua, karena kami nginepnya semua ceplokin di kamar orang tua. Sekarang di kamar nenek. Jadi sepupuku lagi tinggal di rumah sama abang saya, nginep di kamar nenek. Pas malamnya tidur, dia bilang dia nggak bisa tidur. Dia ngeliat, dia tidurnya tidur begini. Pas dia ngeliat di sini, dia lihat ke kanan. Di ujung di kamar, di ujung atas pojokan itu ada wanita rambut panjang lagi ngeliatin dia di ujung atas. Jadi dia ngeliat ke atas, itu lagi ngeliatin dia. Langsung dia tutup mata. Sepupuku pura-pura tidur, buka mata lagi, ada lagi, buka mata lagi, ada lagi. Dia buka mata lagi, ada lagi. Beneran dia bilang, beneran natapin dia, nggak lepas. Beneran dia natapin terus katanya, natapin, dan dia takut sampai akhirnya ketiduran, dan pas bangun udah nggak ada. Nah, sejak saat itu dia nggak mau lagi nginep di rumah kami. Terus ya aku ceritain ke mami, ceritain ke orang tua. Aku nanya mami, Mi, kemarin si abang ini nginep rumah dan dia gini, ceritain semuanya. Si mamiku jawab santai, kamu ngelihat hal yang sama, kakak ngelihat hal yang sama, kita nggak diganggu, kakak malah dibantu, dan sepupumu malah diganggu. Kayaknya dia penunggu rumah kita yang ngejagain kita. Aku bingung, kenapa yang jagain mesti hantu, mesti kuntilanak? Why? Enggak dok, nggak binatang, atau enggak satpam atau apa gitu. Kenapa mesti kuntilanak yang jagain rumah kami? Why? Doesn't make sense. And you know what? Setelah 20-an tahun kemudian sampai hari ini, itu kuntilanak masih ada di rumah kami. Komennya banyak, kalau like-nya banyak di video ini, aku akan lanjutin ceritanya. Kalau enggak, mungkin menurut teman-teman ceritanya nggak seru, nggak serem, aku akan stop. Kita akan pindah ke konten yang lain. So, klik like sebanyak-banyaknya, komen sebanyak-banyaknya, atau teman-teman ada cerita yang lain, silakan di-share. Basically, I have tons of paranormal experience story. Banyak banget yang bisa aku share. Ini part 1, secuil sedikit pengalamanku yang aku share. Beneran cuma sedikit. I have tons. Thank you sudah nonton video ini. Klik di sini untuk menonton video yang lain, dan klik di sini untuk subscribe. As always, subscribe.